Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Jaja Sarjana yang telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan mengenai manajemen big data, yaitu mengenai data lake. Izinkan saya memperkenalkan diri, yaitu nama saya Tarisa Ayu Widyastuti dengan NIM 20501231134 yang saya dari kelas reguler. Untuk selanjutnya ada pembahasan. Untuk yang pertama yaitu ada definisi dari data lake, untuk yang kedua yaitu kelebihan data lake, yang ketiga kekurangan data lake, yang keempat jenis dan penerapan data lake, dan yang kelima kesimpulan, yang terakhir adalah penutup. Untuk yang pertama yaitu what is data lake, di mana data lake ini adalah sebuah konsep dalam manajemen dan juga analisis data dalam yang merujuk pada penyimpanan besar dan fleksibel dari berbagai tipe data mentah. Untuk data lake ini bertujuan untuk memberikan lingkungan yang terbuka dan fleksibel untuk menyimpan dan menganalisis data, memberikan suatu organisasi kemampuan untuk mendapatkan nilai dari data mentah tanpa harus memikirkan struktur data sebelumnya. Meskipun data lake ini menawarkan fleksibilitas, manajemennya memerlukan perencanaan yang baik untuk memastikan data tetap terorganisir dan dapat diakses dengan efisien. Lalu untuk selanjutnya yaitu ada kelebihan data lake, di mana yang pertama adalah fleksibilitas data. Data lake ini memungkinkan penyimpanan data mentah dalam berbagai format dan juga skema. Hal tersebut memungkinkan organisasi untuk menangani data terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur tanpa perlu mengubahnya terlebih dahulu. Lalu untuk yang kedua yaitu ada skala besar, di mana data lake ini dirancang untuk menangani volume data yang sangat besar, termasuk data dari sumber-sumber big data seperti sensor, Internet of Things, data streaming, dan juga log server. Lalu untuk yang ketiga yaitu ada integrasi sumber data, di mana data lake ini memungkinkan integrasi data dari berbagai sumber termasuk data internal dan juga eksternal, sehingga memberikan pandangan menyeluruh atas informasi dari suatu organisasi atau perusahaan. Untuk selanjutnya, di mana ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Untuk selanjutnya adalah kekurangan data lake, di mana ada kompleksitas dari manajemen, yaitu manajemen data lake yang baik memerlukan perencanaan dan juga implementasi yang matang. Tanpa manajemen yang baik, data lake ini dapat menjadi data swarm, yaitu di mana data tersebut tidak terorganisir dan juga sulit untuk diakses. Lalu untuk yang kedua yaitu ada keamanan dan juga privasi, di mana data lake ini menyimpan data dalam format mentah. Nah, hal tersebut itu menyebabkan kekhawatiran terkait dengan keamanan dan juga privasi data. Penting untuk mengimplementasikan kontrol akses yang ketat dan juga strategi dari keamanan data. Nah, untuk selanjutnya ada jenis dan penerapan data lake, di mana untuk jenis data lake ini dibagi menjadi 3, yaitu on-premise data lake, yaitu data lake yang diimplementasikan dalam pusat data fisik perusahaan. Untuk keuntungannya yaitu kontrol penuh atas infrastruktur dan juga keamanan. Nah, untuk tantangannya sendiri yaitu biaya infrastruktur dan pemeliharaan akan cukup tinggi. Lalu untuk yang kedua yaitu ada cloud based data lake, di mana data lake ini dihosting di platform cloud seperti AWS, Azure, atau Google Cloud. Di mana keuntungannya yaitu ada skalabilitas, elastisitas, dan juga mengurangi beban manajemen infrastruktur. Lalu untuk tantangannya sendiri yaitu ada keamanan dan privasi mungkin menjadi keprihatinan. Lalu untuk yang ketiga yaitu ada hybrid data lake, di mana untuk hybrid data lake ini merupakan kombinasi dari on-premise dan cloud-based data lake. Untuk keuntungannya sendiri yaitu ada fleksibilitas, memanfaatkan keunggulan cloud, dan tetap mempertahankan kontrol pada beberapa data. Untuk tantangannya sendiri yaitu memerlukan integrasi yang cermat antara sistem lokal dan cloud. Lalu untuk yang selanjutnya ada penerapan data lake, di mana untuk yang pertama ada analisis data besar yaitu big data analytic. Untuk penerapannya sendiri untuk mendapatkan wawasan dan juga untuk mengidentifikasi tren. Lalu untuk selanjutnya ada ilmu data dan kecerdasan buatan. Untuk penerapannya sendiri
menyediakan lingkungan untuk proyek-proyek data science dan juga pengembangan model dari artificial intelligence. Lalu untuk yang ketiga yaitu analisis real time, di mana untuk penerapannya menyimpan dan menganalisis data streaming secara real time untuk mendukung pengambilan keputusan secara cepat. Lalu untuk selanjutnya ada manajemen data sensor dan juga Internet of Things, di mana penerapannya yaitu menyimpan dan menganalisis data dari sensor dan perangkat Internet of Things untuk mendukung solusi Internet of Things. Lalu untuk selanjutnya ada kesimpulan, yaitu dengan kemampuan dari data lake untuk menyimpan berbagai jenis data dalam skala besar, data lake ini menjadi fondasi utama bagi sebuah organisasi atau perusahaan dalam mengelola dan menganalisis informasi. Untuk kelebihan data lake seperti fleksibilitas dan skalabilitas itu menjadikan solusi yang mumpuni untuk mendukung analisis big data, proyek ilmu data, dan juga aplikasi kecerdasan buatan, yaitu AI (Artificial Intelligence). Nah, meskipun memberikan keuntungan besar dalam ekosistem bisnis modern, implementasi data lake ini juga menghadirkan tantangan, termasuk manajemen keamanan, integrasi data yang kompleks, dan juga biaya pemeliharaan infrastruktur yang mungkin akan cukup besar. Nah, oleh karena itu, keberhasilan penerapan data lake ini memerlukan perencanaan yang cermat, pemahaman mendalam terhadap kebutuhan organisasi, dan pengelolaan secara terus-menerus untuk memastikan nilai bisnis yang optimal dari aset data yang dimiliki pada suatu perusahaan atau organisasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.